Halo, saya Elisa Bisyela. Kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana seandainya saya menjadi direktur sebuah portal berita yang menghadapi tantangan pandemi COVID-19. Berbicara mengenai COVID-19, pada tanggal 12 Maret 2020, WHO secara resmi menetapkan virus ini sebagai sebuah pandemi global yang mana penyebarannya masif dan tidak dapat dikontrol. Namun pandemi COVID-19 ini nyatanya tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan sektor ekonomi juga mengalami dampak yang serius. Bahkan Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan bahwa pada bulan Agustus ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2020 minus 5,32%. Industri media pun tidak beda halnya terdampak secara negatif dengan adanya pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan dampak pandemi yang dialami menjadikan pengusaha menurunkan anggaran iklannya di berbagai platform media. Demikian, perusahaan data dan pengukuran Nielsen Indonesia menyebutkan bahwa terdapat penurunan total belanja iklan yang turun 25% per bulan hingga mencapai 3,5 triliun rupiah pada minggu ketiga di bulan April. Tidak berhenti pada pemasukan media yang turun, pembuatan konten media pun ikut terpengaruh oleh adanya pandemi. Kini para jurnalis diharuskan dapat bekerja dengan tidak turun langsung ke lapangan. Keterampilan dalam menggunakan teknologi dituntut untuk meningkat seiring dengan pekerjaan yang kini dikoordinasikan melalui virtual seperti rapat melalui aplikasi video conference ataupun wawancara online dan sebagainya. Peliputan pun diharuskan sesuai dengan prosedur baru standar keselamatan yang menyesuaikan ketetapan protokol kesehatan dari pemerintah. Melihat dampak-dampak yang timbul karena pandemi COVID-19, hal ini berarti pandemi ini telah menyebabkan kelangkaan sumber daya yang dimiliki oleh industri media. Sesuai dengan pernyataan yang menyebutkan bahwa sumber daya yang tersedia adalah uang dan waktu, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi kelangkaan sumber daya uang dikarenakan pemasukan media dari iklan berkurang secara drastis. Kelangkaan yang terjadi pun mengharuskan adanya pengambilan keputusan agar dapat menemukan solusi terbaik yang paling menguntungkan. Seandainya saya adalah seorang direktur portal berita online yang belum terlalu besar bernama Discovery, yang menyajikan berita melalui website dan mengandalkan pemasukan dari pemasangan iklan, saya melihat bahwa adanya pandemi ini mendorong suatu keputusan yang tidak terprogram. Keputusan yang tidak terprogram yang dimaksud berarti bahwa pengambilan keputusan yang diambil berdasarkan situasi atau masalah yang luar biasa serta tidak terstruktur. Ketika keputusan diambil secara tidak terprogram, yang mana tidak dapat dibuat mengacu pada aturan yang sudah ada, maka keputusan ini membutuhkan perencanaan strategis dengan penanganan khusus dan cepat. Pandemi COVID-19 yang merupakan situasi luar biasa, di mana tidak ada yang pernah memperkirakan dan menjadikannya. Belum adanya teori atau panduan penanganan yang pasti. Oleh karena itu, dalam hal ini, keputusan yang diambil berada di tingkat ketidakpastian yang tinggi, sehingga risiko yang dihadapi pun besar. Berikut apa keputusan yang diambil dimungkinkan tidak akan mudah, tetapi merupakan keputusan yang penting untuk portal berita Discovery yang menjadi tanggung jawab saya selaku direktur. Adapun keputusan yang diambil akan bersifat reaktif, yaitu pembuatan keputusan setelah terjadinya perubahan eksternal. Dalam hal ini, terjadi perubahan karena adanya pandemi COVID-19 yang mana mengubah banyak kebiasaan masyarakat yang berdampak pula pada industri media itu sendiri. Selain itu, COVID-19 merupakan peristiwa yang tidak pernah diduga sebelumnya, yang maka dari itu tidak dapat dilakukan tindakan preventif untuk mencegah hal ini. Saya selaku direktur portal berita Discovery pun akan mengatasi permasalahan dengan mengadakan rapat internal guna mendiskusikan permasalahan yang ada serta melakukan proses decision wheel menurut Griffin dan Moorhead yang berdasarkan pada pengumpulan analisis informasi yang mana juga terdapat pengurangi ketidakpastian yang ada. Terdapat 6 langkah dalam decision wheel. Langkah tersebut yaitu identifikasi masalah, menentukan tujuan,
mengembangkan solusi alternatif, memilih solusi, mengimplementasikan solusi, dan melakukan evaluasi solusi. Identifikasi masalah. Pada tahap pertama ini didapatkan informasi bahwa pendapatan portabilitas saya mengalami penurunan akibat adanya penurunan penjualan iklan karena banyak pengusaha terdampak pandemi dan memotong anggaran mereka untuk beriklan. Selain itu, banyak pengusaha lebih memilih untuk mengalokasikan dana dalam kegiatan marketing mereka untuk membayar jasa influencer yang dapat mempengaruhi opini masyarakat. Para pengusaha dimungkinkan mengesampingkan beriklan pada portal berita yang belum terlalu besar seperti Discovery. Hal ini menjadikan kondisi keuangan portal berita saya mengalami krisis dan terancam tidak dapat membayar gaji karyawan termasuk jurnalis yang bekerja di Discovery. Identifikasi masalah ini pun berdasarkan pada sumber penelitian, yaitu Badan Pusat Statistik yang melaporkan bahwa pada bulan Agustus ini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua adalah minus 5,32%. Demikian perusahaan data dan pengukuran Nielsen Indonesia yang menyebutkan bahwa terdapat penurunan total belanja iklan yang turun 25% per bulan hingga mencapai 3,5 triliun rupiah pada minggu ketiga di bulan April. Selain itu juga informasi bersumber pada laporan keuangan Discovery dan juga pengalaman dari para pekerja. Selain itu, permasalahan juga muncul dalam proses pembuatan konten berita. Apabila biasanya para jurnalis Discovery mendapatkan beritanya dengan lebih banyak turun ke lapangan, maka dengan adanya pandemi ini mengharuskan para jurnalis memproduksi berita dengan tidak turun ke lapangan sesuai dengan anjuran pemerintah yang mana demi keselamatan karyawan dan jurnalis. Kedua, menentukan tujuan. Tujuan yang akan dicapai dengan pengambilan keputusan ini adalah mempertahankan Discovery sebagai salah satu portal berita online sehingga dapat melewati era pandemi dan tetap eksis serta dapat membantu masyarakat mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya ada mengembangkan solusi alternatif. Terdapat beberapa solusi yang mungkin dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat dari pandemi COVID-19. Yang pertama, melakukan pemutusan hubungan kerja bagi karyawan atau jurnalis. Solusi ini menawarkan penghematan yang lebih banyak dalam pengeluaran untuk penggaji karyawan. Akan tetapi Discovery akan kehilangan karyawan atau jurnalis yang berkompeten. Selain itu, apabila tidak memilih solusi ini, maka opportunity cost atau biaya yang dikeluarkan karena tidak memilih suatu tindakan solusi adalah Discovery terancam kekurangan biaya untuk gaji karyawan dan biaya untuk operasional. Yang kedua, ada pemotongan 30% gaji. Pemotongan gaji juga memungkinkan penghematan dan tetap dapat mempekerjakan karyawan atau jurnalis. Opportunity cost bila tidak melakukan tindakan ini adalah kekurangan biaya untuk operasional. Kemudian yang ketiga, mengurangi biaya operasional, biaya rapat di luar, makanan ringan, menghentikan tunjangan makan dan transportasi. Pengurangan biaya ini juga dengan pertimbangan menghemat pengeluaran, sehingga dengan keterbatasan uang yang dimiliki oleh Discovery, uang tersebut dapat dialokasikan pada hal-hal yang lebih mendesak. Dan selanjutnya ada solusi jurnalis meminimalisasikan kegiatan turun ke lapangan dengan menerapkan protokol kesehatan. Hal ini dapat dikatakan sebagai intangible, yang mana keputusan berdasarkan pada kecenderungan untuk menguntungkan atau tidak. Meminimalisasikan kegiatan yang turun ke lapangan membatasi para jurnalis dalam mendapatkan berita. Akan tetapi hal ini akan setidaknya mengurangi risiko jurnalis Discovery untuk terinfeksi virus COVID-19. Solusi terakhir yaitu memaksimalkan media sosial dan teknologi lain. Hal ini berkaitan dengan solusi bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 yang membatasi ruang gerak, pemaksimalan media sosial dan teknologi juga guna menjangkau pembaca yang lebih luas sehingga informasi dapat diketahui masyarakat. Selain itu juga
Media sosial dapat digunakan untuk promosi sehingga Discovery semakin dikenal dan dapat bersaing dengan portal berita lain. Lalu selanjutnya ada memilih solusi. Adapun solusi yang saya pilih sebagai direktur setelah melakukan diskusi adalah dengan melakukan pemotongan gaji bagi karyawan sehingga dapat menghemat pengeluaran. Akan tetapi tetap dapat memberikan pekerjaan serta dapat memberikan produksi konten bagi Discovery. Selain itu, memaksimalkan media sosial dan teknologi lain juga dipilih karena dengan demikian dapat tetap menunjukkan eksistensi dan kembali mempromosikan Discovery serta menghemat pengeluaran dalam operasional karena seluruh kegiatan akan dialihkan ke online. Demikian turun kerja lapangan diminimalkan dengan hanya untuk urusan mendesak guna menghindari risiko terkena virus COVID-19. Kemudian, solusi-solusi yang telah dipilih akan diimplementasikan, yaitu dengan tahapan mengimplementasikan solusi. Berikut keputusan telah diambil dan akan diimplementasikan oleh seluruh anggota dari portal berita Discovery. Demikian proses implementasi akan terus dipantau agar dapat dievaluasi setelah sekiranya 1 bulan. Tahapan terakhir adalah evaluasi solusi. Setelah melakukan implementasi, direncanakan evaluasi. Evaluasi akan dilakukan kembali dalam proses diskusi sehingga setiap orang yang ada di dalam rapat dapat mengemukakan pendapat dan temuannya, sehingga apa yang ditemukan itu dapat menjadi pelajaran akan keputusan apa yang akan diambil ke depannya. Apabila keputusan yang telah diambil sebelumnya sudah berjalan efektif, maka keputusan yang ada akan terus berlanjut. Sebaliknya, apabila keputusannya masih belum efektif, maka diharuskan adanya pengambilan keputusan yang lain. Demikian proses pengambilan keputusan dilakukan dengan berkelompok, yaitu melalui rapat internal pengurus dari portal berita Discovery. Meskipun waktu pengambilan keputusan lebih lama, tetapi dengan adanya diskusi menjadikan adanya beberapa pandangan yang dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Berikut pengambilan keputusan akan dilakukan dengan authority after discussions, yaitu pengambilan dilakukan oleh pemimpin setelah melakukan diskusi. Hal ini saya lakukan sebagai Direktur Discovery agar keputusan dapat diambil dengan cepat meskipun melalui proses diskusi. Keputusan yang diambil pun merupakan keputusan untuk jangka panjang yang mana menyangkut bertahannya Discovery ke depannya. Berdasarkan proses pengambilan keputusan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa adanya pandemi COVID-19 telah membawa dampak bagi industri media. Hal ini pun mendorong adanya keputusan tidak terprogram dan reaktif. Adapun setelah melakukan proses diskusi, saya sebagai Direktur Portal Berita Discovery akan memilih solusi yaitu pemotongan gaji sebesar 30%, memaksimalkan media sosial dan teknologi, mengurangi biaya operasional, serta jurnalis seminimal mungkin turun ke lapangan. Keputusan diambil guna memaksimalkan sumber daya yang ada dan dengan tujuan agar Discovery dapat melewati masa pandemi dan tetap eksis serta dapat memberikan informasi yang tepat pada masyarakat.